Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen, saya Abdul Munib. Saya adalah mahasiswa BPG UIN Sunan Ampel Surabaya gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas uji kinerja pada BPG tahun 2022. Mohon sekiranya Bapak Ibu dosen untuk bisa review, menilai sehingga ke depan saya bisa memperbaiki video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal cuaca seperti ini, alhamdulillah berarti anak-anak sehat ya. Oke, untuk yang selanjutnya anak-anak, mari kita mengawali proses pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa dulu, yang mana akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillah. Pelajaran apa yang kita pelajari yang kemarin? Bahasa Indonesia dan IPA. Betul sekali, berarti anak-anak tadi malam belajar ya, pinter bahasa Indonesia dan IPA. Tentang apa anak-anak? Daftar riwayat hidup. Pinter sekali. Daftar riwayat hidup itu adalah sebuah rangkuman biodata diri yang biasanya digunakan sebagai bisa untuk melamar pekerjaan. Daftar misalkan di jenjang lebih tinggi, misalkan dari anak-anak FI mau daftar ke MTS itu bisa menggunakan. Oke, yang selanjutnya anak-anak harus tetap membudayakan budaya disiplin. Kenapa? Karena disiplin itu adalah kuncinya sukses. Ketika kita ingin meraih sesuatu, kuncinya adalah disiplin. Contoh sekolah, kalau disiplin berangkatnya ya pagi. Kalau berangkatnya siang ini namanya tidak disiplin atau kurang disiplin. Pengen jadi tentara nggak disiplin, nggak akan jadi. Pengen jadi polisi nggak disiplin, tidak akan jadi. Jadi Pak Kiai saja kalau nggak disiplin tidak
tidak jadi. Disiplin apa? Disiplin ilmu. Jadi disiplin adalah kuncinya meraih kesuksesan. Di samping itu juga harus semangat. Oke, selanjutnya anak-anak silahkan berdiri dulu. Sudah siap? Oke, anak-anak Pak Guru kasih motivasi biar nanti belajarnya tambah semangat. Siap ya? Oke. Ikuti gerakan dan apa yang Pak Guru ucapkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kita itu mau mempelajari apa sih? Nah ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, anak-anak, kita akan membahas tentang tema 5 wirausaha dengan muatan materi IPA dan IPS. IPA dan IPS. Siap ya menerima ini ya? Siap ya? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya nanti anak-anak setelah Pak Guru menampilkan tampilan pada slide, nanti anak-anak diharapkan mampu mengevaluasi sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Karena magnet ini biasanya lekat dengan kehidupan kita di kanan kiri kita. Contohnya apa? Karena kalau misalkan senang bengkel, kulkas dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Nanti setelah yang kedua setelah mempelajari PPT yang Pak Guru tampilkan, anak-anak nanti mampu mendesain laporan. Nah, laporan hasil percobaan tentang sifat magnet. Nah ini nanti setelah kita bahas materi ini, anak-anak nanti akan Pak Guru buat kelompok untuk mengerjakan tugas. Jadi harapannya nanti anak-anak memang benar-benar paham dan ngerti tentang apa sih sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang nomor 3, setelah anak-anak nanti mempelajari PPT, Pak Guru sosial budaya teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Apa sih ASEAN? Association of ASEAN Nation. Penting itu. Siapa tahu nanti anak-anak kalau sudah lulus dalam jenjang pendidikan atas, anak-anak jadi diplomat. Nah, siapa tahu, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya nomor 4, setelah nanti Pak Guru mengambilkan PPT, nah diharapkan anak-anak nanti mampu menunjukkan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik sosial, budaya dan teknologi
pendidikan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Jadi diharapkan nanti anak-anak memang benar-benar tahu posisi Indonesia dalam rapat kerjasama anggota ASEAN. Oke ya. Oke, jadi itu tujuan kita mempelajari pelajaran pada tema 5, yaitu wirausaha untuk materinya IPA dan IPS. Oke, yang selanjutnya anak-anak, kita akan menampilkan tampilan PPT yang Pak Guru tadi sampaikan. Yang pertama adalah materi IPA. Materi apa anak? IPA tentang apa ini? Benda magnetis dan benda non magnetis. Apa tuh Pak? Benda magnetis apa sih Pak? Benda non magnetis itu? Nah ini nanti kita bahas, kita bedah tuntas sehingga anak-anak nanti paham. Sebenarnya benda magnetis dan non magnetis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak duduk itu salah satu di antara benda non magnet, benda magnetis dan non magnetis. Kok bisa Pak? Ya, yang kamu duduk itu apa? Kursi. Terbuat dari apa anak? Kayu. Yang buat nancapkan kayunya itu apa anak? Paku. Terbuat dari besi. Besi itu logam. Nah, nanti akan kita bedah di sini. Oke, siap ya? Siap. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi. Kira-kira kalau atom bisa enggak? Karet bisa enggak? Kayu bisa enggak? Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Pak Guru tadi sudah menyampaikan bahwa yang kami tuju ini adalah benda magnetis dan benda non magnetis karena ada paku dan ada kayu. Nah, salah satu benda magnetis yaitu adalah benda yang terbuat dari bahan logam dan seperti besi dan baja. Contohnya lagi ini kawan, ada lagi paku. Ini adalah benda magnet. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang pernah jumpai apa? Sendok, herbu, piring. Anak-anak kalau berangkat ke sekolah bawa apa? Sepeda, tas. Tas kalau yang ada besinya ya, itu namanya benda magnetis. Sepeda, sudil. Ini kalau di rumah. Piring masuk enggak? Piring kalau yang piring seng Pak. Oh iya. Nah, ada lagi yang lain. Jadi masih banyak sekali contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah benda non magnetis, adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa anak? Kayu, kaca, plastik, kertas, kain, bata, semen, apa lagi? Banyak. Ting, sama. Jadi itu adalah bagian dari benda-benda non magnetis. Paham ya anak? Benda magnetis dan benda non magnetis. Paham ya? Jadi benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi dan baja. Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, karet, plastik dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa ini anak-anak? Kulkas, betul sekali. Kulkas itu kalau sudah dibuka, sebelum anak-anak buka itu ada tarian enggak? Serasa ada tarian. Kenapa kok ada tarian? Karena di pintu kulkas itu ada tersimpan magnet yang ditanamkan oleh Prof.
Dosen kulkas. Gunanya apa? Untuk merekatkan, untuk tutup, ya. Untuk ngancing, untuk mengunci. Dan kulkas ini terbuat dari apa, anak? Ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari plastik. Komponennya macam-macam. Iya kan? Tidak semuanya dari besi. Dalamnya ya ada atomnya. Oke, lanjut. Di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Ya, ini tadi Pak Guru sudah menyampaikan bahwa pintu kulkas itu di dalamnya tertanam magnet. Tujuannya adalah untuk menempel dengan erat pada bingkai pintu. Nah, ini tasnya Mbak Salsa ini. Tasnya ada magnetnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk menempelkan, untuk menutup biar apa? Biar aman, biar tidak dilihat Mas Jakpar isinya. Benar apa salah? Punya toh? Ibuku punya toh? Ibuku punya. Bahkan anak-anak juga ada yang punya mungkin. Kalau yang tasnya dibuat lencer. Penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Ini rapat. Fungsinya ini. Jadi magnet banyak fungsinya ya, banyak manfaatnya ya. Oke. Nah, ini apa anak? Obeng. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga mudah untuk memasangkan magnet ada. Kenapa? Karena kalau pada lubang casingnya misalkan TV, casingnya HP, kalau yang kecil tidak mungkin kita pegangi bautnya. Makanya pabrik mendesain bahwasanya obeng itu dikasih unsur magnet di sana. Jadi ketika mau menancapkan bautnya, tidak usah kita pegang baut itu, kita tempelkan pada ujung obeng, itu akan ikut nanti mengikuti. Oke, lanjut. Apakah ini jenis magnetis? Apakah ini jenis magnetis? Ini terbuat dari apa, Chan? Besi. Magnetis atau bukan? Magnetis. Ini apa, anak? Mos. Terbuat dari apa? Atom. Magnetis atau bukan? Bukan. Jadi ini magnetis, ini non magnetis. Paham ya? Oke. Lanjut. Apakah ini benda magnetis? Yang selanjutnya anak-anak, jadi intinya untuk materi IPA kita mempelajari tadi benda magnetis dan benda non magnetis. Anak-anak paham toh? Sudah paham ya? Jadi magnetis itu benda yang bisa ditarik oleh magnet, dan benda non magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, yang selanjutnya anak-anak kita mempelajari materi IPS, yaitu kaitannya dengan ASEAN, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak Guru pegang laptop di depan ini adalah produknya mana? Produk Indonesia atau Cina? Cina. Kenapa kok bisa ke Indonesia? Kenapa kok bisa ke Indonesia? Karena ada wujud kerja sama. Papan tulis ini buatan dari mana? Indonesia. Ini bisa diekspor ke luar negeri. Karena apa? Karena ada wujud kerjasama yang baik. Sepeda motor yang kamu tumpai, kamu naiki, itu produk mana? Jepang atau Cina? Jepang. Kenapa kok bisa dijual di Indonesia?
karena dalam wujud bentuk kerjasama. Oke, kita lanjutkan ya. Kita membahas tentang wujud kerjasama dan manfaatnya. Oke, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Kalau anak-anak nanti terjun dalam dunia bisnis, pasti nanti anak-anak akan lekat kaitannya dengan kerjasama. Kita dagang, pasti ada modal. Kita jualan, pasti ada yang kita jual. Benar tidak? Kira-kira yang kamu jual pasti produkmu atau bukan? Pak Ansor jualan satu toko itu gawenannya Pak Ansor semua, iya apa bukan? Iya. Itu adalah banyak produk dari negara-negara luar, banyak produk dari orang lain. Makanya inilah wujud dari kerja sama baterai. Apakah baterai ini yang membuat hanya satu orang? Tidak. Baterai ini ada lapisan luarnya, ada pabriknya sendiri. Ada di dalamnya unsur-unsur di dalamnya seperti silnya dan sebagainya. Ini juga produknya produk dari orang lain. Nanti dijadikan satu, dirakit, dibuat baterai dengan merek everyday. Ya, ini adalah wujud dari kerjasama. Contoh kerjasama. Contoh lagi, anak-anak di rumah. Ketika anak-anak membuat rumah, kira-kira cukup tidak sendiri? Tidak cukup, pasti ada tukang, pasti ada asisten tukang, dan ada pemodal. Nah, sama dengan negara. Negara itu bisa berkembang, bisa maju karena ada kerjasama. Tidak mungkin suatu negara itu bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Oke, lanjut. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih itu? Contohnya kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pertukaran, dengan cara belajar bersama, dengan cara diskusi bareng, perkembangan perekonomian, perkembangan kemajuan teknologi. Indonesia tidak kalah dengan negara yang lain. Indonesia bisa membuat pesawat terbang, Indonesia bisa membuat kapal besar, kapal laut yang ada di PT PAL. Indonesia juga bisa membuat kereta api. Apalagi Indonesia membuat silo, wah bisa, ya bisa. Indonesia adalah ragam negara yang begitu banyak contoh budaya. Bahkan Indonesia sebagai negara gudangnya budaya, gudangnya suku. Bahkan di simbolnya Garuda kita, simbol negara Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu negara Indonesia. Kerjasama. Coba kalau tidak rumput, nah, seperti negara Rusia dan Ukraina sedang konflik perang. Enak tak? Tak enak. Kenapa? Ketika kita seperti ini pelajaran pokok ibadah, bom. Kira-kira lupa gimana perasaannya? Oh, cik mikir perasaan pak, hidup aja untung ya. Ternyata tidak enak toh. Tidur mulai ada granat tepuk blang. Kira-kira bagaimana? Kada enak. Nah, makanya Indonesia ini luar biasa. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia ini, negara yang rukun dan damai, saling menghargai. Oke, lanjut. Jadi tujuannya adalah itu tadi, meningkatkan tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Dengan tujuan apa? Untuk perkembangan kemajuan suatu negara
negara anggota ASEAN. Oke, lanjut. Yang nomor 2, deklarasi penguatan kerjasama di bidang pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Kerjasama pendidikan ini adalah suatu tonggak dasar kemajuan suatu negara. Karena apa? Negara bisa maju karena pendidikan, pasti. Kenapa kok pasti, Pak? Ya, kalau warganya bodoh, tidak bisa apa-apa, kira-kira pada gampang dihapusi tidak? Gampang dihapusi. Tapi kalau cerdas, pintar, dan mengerti, kira-kira bisa dihapusi tidak? Tidak bisa ditimbulkan. Kenapa? Ini adalah suatu tujuan, masuk dalam kategori tujuan utama. Kerjasama anggota ASEAN. Ya, salah satunya ini meningkatkan kualitas taraf pendidikan sebagai tongkat dan tonggak dan fondasi agar negara ini menjadi kuat dan maju. Oke. Yang selanjutnya yaitu pertukaran pelajar antar negara. Di Jember ini khususnya di UNED itu sering. Nah, pelajar-pelajar yang ada di UNED itu dikirim ke luar negeri. Pelajar luar negeri juga belajar di Indonesia. Apa yang mereka pelajari ya sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Tujuannya apa? Untuk mempelajari, untuk menambah ilmu biar makin hebat. Anak-anak pengen nanti dikirim ke luar negeri untuk belajar? Pengen? Ya harus pengen. Tidak pengen berarti kamu kurang maju. Pak Guru pengen, Pak? Ya pengen. Miras-miras habis jalan-jalan. Pengen tak? Pengen. Ya. Tujuan kerjasama yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan. Ya, manfaat kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN itu sangat banyak ya, manfaatnya sangat besar sehingga negara Indonesia ini memang wajib dan hukumnya ikut berpartisipasi dalam kebersamaan negara anggota ASEAN. Untuk yang selanjutnya, anak-anak, setelah ini nanti anak-anak akan bentuk kelompok mengerjakan lembar kerja yang sudah Pak Guru buat. Namun sebelum anak-anak nanti mengerjakan tugas, Pak Guru sebelumnya akan mendemonstrasikan kaitannya dengan sifat-sifat magnet. Anak-anak silakan nanti catat, terus diskusikan dengan kelompoknya kaitannya dengan apa yang sudah Pak Guru demonstrasikan. Paham ya? Sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan. Siap ya? Siap ya? Siap. Oke. Pak Guru sudah menyiapkan anak-anak yang pertama. Ini adalah apa ini? Penghapus yang terbuat dari kayu. Yang kedua apa Nana? Baterai. Oke, yang ketiga adalah paku yang sudah dililiti, kabel yang terkelupas. Yang selanjutnya adalah peniti. Yang terakhir adalah penghapus yang terbuat dari karet. Oke, cara kerjanya anak-anak sesuai dengan lembar kerja. Nanti anak-anak silakan diskusikan. Lilitan kabel yang sudah menempel pada paku ini akan Pak Guru tempelkan ke min plusnya pada baterai. Kalau ini nanti lama-lama anak pasti rasanya aneh. Karena apa? Karena baterai ini adalah sebagai penyalur energi listrik. Ya, ini adalah contoh media pembuatan magnet alternatif. Ketika ini nanti ditempel anak-anak seperti ini, maka ini akan menempel. Tahu ya anak-anak ya, menempel ya. Ya, silakan catat. Kok bisa menempel? Nanti diskusikan dengan kelompoknya. Oke? Yang kedua, ini apa anak-anak? Karet ya. Penghapus yang terbuat dari karet. Kira-kira tempel enggak? Pak Guru lepas ya.
Satu ya. Iya. Coba catat. Yang ketiga itu dari karet. Ini adalah penghapus yang terbuat dari kayu. Coba Pak Guru tempelkan. Pak Guru lepas. Tempel enggak? Tidak. Nah, ini nanti yang tugas yang Pak Guru berikan, anak-anak mendiskusikan ini. Paham ya? Oke, ini nanti Pak Guru akan bagi ke dalam kelompok, 2 kelompok saja, kelompok A dan kelompok B. Silakan anak-anak setelah ini nanti membentuk kelompok saling berhadapan. Alhamdulillah anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 2 dan kelompok 1. Selanjutnya anak-anak Pak Guru akan berikan LKPD-nya, dan nanti anak-anak silakan catat sesuai dengan apa yang ada pada di LKPD, dan nanti disesuaikan dengan apa yang tadi Pak Guru sudah demonstrasikan di depan. Siap ya? Silakan nanti didiskusikan dengan baik. Ini silakan didiskusikan di kelompok 1. Silakan didiskusikan, dicatat. Ya. Silakan ditulis, simpulkan. Ayo Mas Urwan, semangat, baca cepat. Ya Mas Rahman. Kelompok satu coba, kelompok 1 mana sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai anak-anak, coba kelompok 1 untuk disimpulkan. Silakan. Hasil diskusinya. Dari hasil percobaan tadi dapat kesimpulan bahwa membuat tidak bisa menarik kayu, kemudian bisa menarik benda-benda yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Jadi tadi hasil dari apa yang Pak Guru sudah demonstrasikan dan apa yang sudah ada pada LKPD, bahwasanya magnet tidak bisa menarik benda yang terbuat dari benda non logam. Contohnya kayu tadi sama karet ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan LKPD yang ada pada lembar yang sudah Pak Guru bagikan. Coba disimpulkan untuk materi PS dari kelompok 2. Silakan. 1. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antara negara anggota. 2. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. 3. Terciptanya kawasan yang damai, bebas dan netral dari pengaruh negara luar. Oke, terima kasih. Jadi intinya memang tujuan kita bekerja sama dengan negara anggota ASEAN adalah salah satunya adalah untuk sebagai perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya seperti itu. Alhamdulillah anak sudah pinter
paling hebat adalah kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita untuk kelompok 2 Pak yang tidak hebat-hebat, tapi perlu nanti ditambah ilmunya. Oke, yang selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan kaitannya dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan, mungkin kelompok 1 silakan kalau ada yang tanya. Kenapa kain itu tidak bisa ditarik oleh magnet? Kenapa kok tidak bisa ditarik oleh magnet? Tadi sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan bahwa benda yang bisa ditarik magnet adalah benda yang terbuat dari logam. Dan apa yang ditanyakan tadi tidak termasuk dalam benda yang terbuat dari logam. Untuk yang kelompok 2 silakan kalau ada yang tanya. Kenapa kita harus bekerja sama dengan anggota-anggota ASEAN? Ini pertanyaan untuk materi IPS ya. Oke, silakan diulangi. Kenapa kita harus bekerja sama dengan anggota-anggota ASEAN dan apa manfaatnya, Pak? Pasti kenapa sih kita bekerja sama dengan negara anggota ASEAN dan apa sih manfaatnya? Bahasnya kalau manfaatnya tadi sudah kita jabarkan, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian. Yang kedua, solid antara satu negara dan negara lain anggota ASEAN, salah satunya itu ya. Gimana anak-anak, paham ya? Oke, untuk yang selanjutnya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari materi IPA dan materi IPS, yaitu kaitannya dengan sifat magnet dan kerjasama anggota ASEAN. Alhamdulillah ya, sudah kita selesaikan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Maka dari itu dapat kita simpulkan anak-anak apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kaitannya yang pertama sifat magnet. Sifat magnet itu yang pertama adalah apa anak-anak? Tadi benda magnet itu ada dua jenis ya, benda apa? Magnetis dan non magnetis. Kalau yang magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua, benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, kaitannya dengan materi IPS yaitu kerjasama anggota ASEAN, bahwasanya kita sebagai negara kita wajib menjalin hubungan kerjasama dengan negara anggota ASEAN yang lain. Karena apa? Sebagai wujud perdamaian yang pertama, yang kedua sebagai pertumbuhan perekonomian, sehingga apa yang menjadi kebutuhan yang ada di negara kita ini bisa terpenuhi dengan baik. Oke ya. Oke, yang selanjutnya anak-anak, apakah anak-anak pada pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk yang selanjutnya anak-anak jangan lupa belajar ya, pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran besok ya. Oke anak-anak, alhamdulillah ini kita sudah hampir selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang terakhir anak-anak, jangan lupa anak-anak untuk belajar untuk pelajaran besok yang akan kita pelajari, yaitu kaitannya dengan materi bahasa Indonesia, yaitu formulir. Silakan nanti dibaca modulnya, anak-anak pelajari di rumah ya. Jangan lupa ya belajar. Yang semangat, siap semangat ya. Siap semangat ya. Oke ya, anak-anak harus semangat biar apa yang kita pelajari besok bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya anak-anak silakan di tempat duduk yang rapi. Tempat duduk yang rapi. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.